Oke guys, eh, pada hari ini kita akan coba pasang thermal pad untuk iPhone SE 2022 atau Gen 3 ya. Ini sudah saya kasih thermal paste ya. Bukan thermal pad tapi thermal paste untuk CPU-nya. Ini ya. Saya pakainya MX6 ya. Ini untuk CPU-nya dan ini udah saya pasangin dalam sini dan sangat mengejutkan itu skor CPU-nya tuh bertambah sekitar 20% guys. Itu sangat-sangat bagus sekali ya, sangat-sangat amazing sekali. Dan sekarang saya udah beli thermal pad yang 0,5 mili untuk di bagian IC power ya kan, IC charger. Ini akan saya pasangin semua supaya panasnya itu merata dan mesin akan lebih awet teman-teman. Oke, nanti kita akan jelaskan kenapa untuk iPhone itu kalau pengen awet itu dibeliin yang namanya thermal paste atau thermal pad. Nah, tapi untuk seri-seri yang yang udah seri baru atau lama yang udah dipakai sekitar 2 sampai 3 tahun. 2 tahun ganti, 2 tahun ganti itu. Tapi kalau saya itu 1 tahun sekali guys ya untuk pergantian thermal paste gitu. Nah, oke, kita akan coba pasang. Setelah ini kita bongkar dulu. Ini SE Gen 3 guys ya. Kalau SE Gen 3 ini dia speknya sama kayak iPhone 13 seri 13. Bahkan di seri 14 pun untuk chipsetnya masih menggunakan Bionic A15. SE3 ini mirip kayak SE2 ya. Sama tapi beda spek. Sama di desainnya aja, speknya jauh. Oke. Untuk mesin, teman-teman, kita sebagai teknisi itu tahu bahwa setiap kita semua tahu lah ya, untuk mesin elektronik apalagi HP itu punya masa pakai semua karena dia terhubung oleh timah. Lah kok bisa, apa hubungannya sama timah bang? Oke, hampir 100%, mungkin 90% ya, semua komponen yang ada di HP ini dihubungkan oleh timah. Oke, dan timah itu mempunyai masa pakai ya. Timah mempunyai masa pakai. Masa pakainya kayak gimana tuh? Jadi semakin bagus timah, maka masa pakainya akan semakin lama. Dari pabrikan Apple sendiri itu pasti memakai timah yang bagus ya, makanya mereka berani menggunakan garansi 1 tahun mesin ya kan, garansi 1 tahun. Nah, dan apa hubungannya ketika timah itu panas, maka lama-lama dia secara alami akan terjadi yang namanya seperti korosi ya, seperti korosi. Atau kalau kita lihat di ChatGPT ya, yang AI itu, mereka bahasa sainsnya itu thin whiskers. Oke, bahasa sainsnya mereka sebut thin whiskers. Kenapa bisa terjadi thin whiskers? Ketika timah dialiri sebuah listrik, maka dia akan menghasilkan suhu panas. Nah, masa pakai timah ini tergantung kepada suhu, teman-teman. Oke, tergantung kepada suhu. Semakin panas suhunya, maka thin whiskers akan
semakin cepat terbentuk. Thin whiskers itu bisa menyebabkan short pada komponen mesin. Ya, thin whiskers. Kalian bisa searching di Google ataupun coba tanya ChatGPT ya. Nah, ini bekas saya udah pasangin thermal paste ya. Tuh. Thermal paste pada bagian belakang. Dan udah kering nih, udah kering. Dan di bagian CPU ini juga udah saya pasang. Cuman baru berapa minggu saya ganti tadi. Udah setahun nih, udah hampir setahun lebih. Dan udah kemarin saya ganti dan sekarang saya mau coba untuk ganti memakai thermal paste. Oke, kita buka thermal paste-nya. Ini udah di unboxing ya. Oke, 0,5. Ini teman-teman ya, thermal pad-nya. Oke, sebelum itu saya coba untuk ini aja kali ya. Nah, gini kayaknya oke sih gini. Oke, kita akan potong dulu menggunakan cutter. Ini perlu teman-teman perhatikan ya. Oke, kita lanjut pembahasan tadi. Sebenarnya charger itu berpengaruh besar terhadap panas yang dihasilkan oleh handphone, teman-teman. Ya. Dan semakin cepat sebuah charger tersebut kayak fast charging gitu ya, maka thin whiskers akan cepat terjadi. Oke, perhatikan ya, thin whiskers akan cepat terjadi. Waduh, jadi gimana bang? Harusnya gimana sih? Nah, kalau misalkan kalian ingin cari aman ya, cari aman itu hindarin yang namanya fast charging. Kita teknisi aja itu nggak pernah make yang namanya fast charging, teman-teman. Ya, jarang ada teknisi yang pakai fast charging karena ya kita udah tahu kan. Kecuali juga orang yang belum tahu. Tapi kebanyakan teknisi udah tahu gimana terjadinya HP itu short, komponen-komponen itu bisa rusak secara tiba-tiba ya, ketika lagi dicas ya kan, ketika lagi didiemin tuh. Makanya di setiap counter HP apapun, ketika kalian bawa device kalian itu ditanyain ini matinya karena apa gitu, karena biar kita tahu dulu story-nya nih gara-gara apa, dan pengecekannya akan mempermudah si teknisi untuk ngecek HP-nya gitu teman-teman. Oke, ya 0,6 aja udah masih tebel ya, 0,5 ya, 0,5 ini masih tebel loh teman-teman. Oke, 0,5. Oke, kita dapat, langsung saja kita tempelkan. Oke, memang tidak terlalu rapi tapi oke lah untuk, oke tidak terlalu rapi, nggak apa-apa lah ya. Itu ya, ini SE3 ya, ini ya SE Gen 3. Ya oke lah, nggak terlalu
rapi nggak apa-apa ya. Susah banget nih ngelepas ininya, susah banget ya, sumpah nih. Susah banget nih, nggak gampang lepasnya. Kalau saya pegang-pegang thermal pad ini dari Cooler Master ini hampir sama kayak thermal paste ya, yang di press gitu. Di press, oke. Yang dipadetin. Oke guys, lumayan lah, nggak terlalu rapi, nggak apa-apa, nggak masalah kali ya kan. Tuh, widih. Tuh lihat ya teman-teman ya, udah kelihatan ya. Tuh. Ini udah kayak, udah lumayan nih tuh. Oke. Oke, sisa tadi kita coba pasang di bagian ini kali ya. Lumayan kan? Nambahin. Oke. Susah juga ya masangnya ya. Mungkin pakai ini kali ya. .5 itu memang tipis banget teman-teman ya, makanya ini gampang banget sobek nih. Ini harus, aduh, hati-hati nih. Ini first time ya saya pakai thermal pad ya. First time. Tempel dulu aja kali ya. Tempel dulu, oke. Nah ini nih, yang bikin susah. Ini dia, oke. Kita tempelin dulu sini kali ya. Oke. Pas dah nih. Pas nih. Oke, banyak banget kejadian pada HP kayak Android ya yang memakai chipset kenceng kayak Poco X3 Pro, itu kan dia kenceng banget ya, dan dia juga memakai pendingin teman-teman. Memakai pendingin. Tetapi kenapa banyak juga kasus HP-nya mati? Pertama adalah karena thermal paste-nya itu kering teman-teman. Thermal paste kering sehingga suhu panas pada HP tidak tersalurkan, dan kemudian thin whiskers itu cepat terjadi pada HP, pada komponen-komponen. Makanya banyak sekali kasus dari HP-HP yang flagship ya, yang memakai Snapdragon yang ngebut chipsetnya kenceng banget itu sering mati. Itu karena ini, nggak ada yang lain, karena ini memang benar-benar pure karena panas yang tidak tersalur dengan benar gitu. Ini adalah ilmu ya untuk kita semua ya, untuk kita semua. Kalau mesin itu memang mempunyai masa pakai semua. Mempunyai masa pakai, mempunyai kelebihan kekurangan, dan bagaimana cara kita untuk mengakali hal tersebut. Tentu semua orang tuh sayang ya sama barangnya ya.
Apalagi iPhone beli udah mahal-mahal, mati gara-gara dicas. Banyak banget itu, kita banyak banget nemuin HP yang dicas mati. Chargernya pakai charger abal-abal, aduh itu udah ya parah tuh, charger abal-abal. Kenapa charger itu berperan penting? Berperan penting sekali charger itu terhadap device Anda ya. Sayang banget nih, sedikit. Sayang banget. Oke. Juga akan pasangkan. Waduh, salah nih. Oke. Oke, memang ini nggak terlalu rapi, nggak apa-apa ya. Ini juga pemula yang masang thermal pad, kecuali kalau kalian minta pasangnya di Ars Media ya, tahu ya kalian ya Ars Media ya. Itu Koko tuh pinter banget dia masang thermal pad Ars Media. Nah, kalau kalian mau cari charger, rekomendasi charger itu kalian bisa lihat channel YouTube-nya Chargerin ya. Nanti kita kasih di kolom komentar. Oke, pemasangan thermal pad untuk iPhone SE 3 berhasil.
BTW ini udah eSIM ya. Tambahkan sinyal juga. Kita akan download Geekbench. Oke. Geekbench. Oke ya, iPhone SE 3 ya. Kita akan tes.